Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 15 Desember 2023. Maka mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 76, Kau yang lama dinantikan. Kidung Jemaat nomor 76. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat, datanglah, agar kami Kau sucikan dari kausa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Kau pimpin kami oleh Roh-Mu, hati Kau perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Umat kekasih, mari kita datang dalam doa sebelum kita akan melanjutkan dengan pembacaan Alkitab dan renungannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh menghadirkan diri pada pertengahan bulan Desember, bulan terakhir 2023 ini. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan, kekuatan, pimpinan, berkat yang telah Bapa berikan. Maka Bapa, berikanlah kami juga boleh membaca Alkitab, merenungkannya sejenak, dan sekaligus kami mampu dalam proses yang Allah berikan bagi kehidupan kami masing-masing. Tiap-tiap orang berbeda. Bapa, kami serahkan doa pembuka kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lantunkan dalam puji-pujian, apa yang kami akan naikkan dalam doa syafaat dan syukur kami, boleh berkenan kepadamu dan Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur 126, kita akan bersama-sama membacanya demikian. Mazmur 126. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk Mazmur ini, Pengharapan Pemulihan Israel. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya.
Sampai di sini pembacaan Mazmur 126 ini ayat 1 sampai 6. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Ayat yang kita akan renungkan dengan tema mencintai proses yang harus ditempuh terambil dari ayat bacaan tadi, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sekali lagi tema kita adalah mencintai proses yang harus ditempuh. Saudara, dalam kehidupan kita ini hampir semuanya mengalami proses yang harus dijalani, yang harus ditempuh. Sejak dari kandungan ibunda kami masing-masing, yaitu di rahim ibunda kami, Tuhan sudah memproses kami. Iya loh. Benih itu kemudian menjadi bakal bayi, menjadi janin, ya, menjadi embrio, kemudian akhirnya lahir menjadi jabang bayi. Prosesnya masing-masing, saudara. Proses anak kembar saja masih ada 2, anak kembar yang 1 telur dan anak kembar yang 2 telur. Jadi semuanya mengalami proses-proses dalam menjalani kehidupan ini yang harus ditempuh, tidak bisa tidak. Nah, setelah lahir pun ternyata ada proses pertumbuhannya. Betul. Nggak akan bisa langsung makan nasi goreng misalnya, nggak akan bisa. Bayi yang baru lahir itu pasti menyusui. Ya, susu ASI dari sang ibunda itulah yang paling bagus untuknya. Walaupun ada banyak jenis susu formula sekalipun, tapi tidak bisa menggantikan nutrisi dari susu yang Tuhan bentuk melalui ibundanya. Nah, saudara, kita boleh bersama juga belajar proses berikutnya sampai panjang menjadi tua. Iya. Dan itu semua ada prosesnya, nggak akan mungkin anak itu misalnya umur 5 tahun langsung bisa masuk university misalnya, nggak mungkin. Harus belajar abjad, huruf-huruf, angka-angka, ya, matematika, perkalian, pengurangan, penambahan, dan sebagainya. Ya, huruf satu dengan huruf yang lain digabungkan dan menjadi kata-kata. Nah, itu semua mempunyai proses-proses. Nah, maka saudara, pergumulannya, pertanyaannya, apakah kita mencintai proses yang harus kita tempuh itu? Kita nggak akan patah semangat. Kita nggak akan mengatakan, ogah saya melewati semua proses yang ada. Enggak. Semuanya harus kita jalani dengan ketekunan, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh penghayatan dan pengertian, sampai tahapan demi tahapan berhasil. Itulah hidup kita. Nah, maka itu sebabnya Mazmur tadi mengatakan dalam ayat 1 tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu dikatakan mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Iya, proses yang Tuhan berikan bagi umat Tuhan Israel itu sungguh luar biasa. Dari budak di Mesir sampai mendapatkan tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub itu, kemudian terjadilah
Maka nyanyian Syiarah ini, Mazmur 126 ini dinyanyikan oleh umat Israel yang mungkin datang dari Roma, datang dari Tesalonika, datang dari mana-mana itu ke Yerusalem itu untuk ibadah mereka. Nah, dalam proses ini dikatakan ya, orang itu akan melalui hal yang berat. Mungkin itu karena dikatakan orang yang pergi dengan menangis, yaitu petani yang mungkin harus sebelum menanamkan benihnya itu harus membajak dulu sawahnya, harus mengairi dulu sawahnya, harus memproses dulu dengan mencangkul dan sebagainya, membuang mungkin batu yang ada. Nah, maka dikatakan sambil menangis loh. Dikatakan membawa kantong benih berarti mungkin menebarkan benih itu, dan kalau benih itu kemudian ada penyemaiannya dan masing-masing tumbuhan padi atau gandum itu ditanam kembali, itu semua proses yang harus ditempuh melalui proses-proses yang cukup berat, bahkan berkeringat dari sejak pagi-pagi sampai sore hari. Setelah bulir-bulir itu nampak pun masih harus dijaga karena ada banyak burung-burung, bahkan tikus sekalipun ingin memakan padi itu, gandum itu. Maka petani itu juga menjaganya siang malam loh. Wah, itu luar biasa kan. Kalau mungkin siang dengan orang-orangan di tengah sawah itu agar burung-burung itu takut, ya lari, terbang. Nah, hasilnya apa? Dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Pasti dikatakan pulang dengan sorak-sorai. Kalau tidak mau melalui proses itu, mana bisa mendapatkan gandum? Bahkan gandum yang terbaik, gandum yang bisa menghasilkan makanan untuk mereka. Saudara, bukan cuma itu, yang orang yang bertani, berkebun pun begitu, menanam pohon mangga, menanam pohon durian dan sebagainya, ada proses-prosesnya. Walaupun mungkin 1 tahun 1 kali, tapi harus menunggu. Tidak mungkin 1 tahun kemudian sudah bisa memetik hasil. Durian itu katanya antara 5 tahunan, paling cepat mungkin ada 3 tahun baru menghasilkan buah. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, orang yang mau berhasil pasti harus mengalami, mencintai, terjun dan ada di dalam proses itu. Masalahnya, bersediakah kita semua dalam menjalani proses itu tanpa mengeluh, tapi penuh dengan senyum, penuh dengan sukacita dan sorak-sorai menjalaninya. Kenapa? Karena kita melakukannya bersama Tuhan yang pasti menopang, menolong, menyertai, memberi kekuatan, memberi jalan keluar kalau ada kesulitan-kesulitan. Nah, saudara, biarlah nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Karena saudara juga sedang diproses oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maka dalam memasuki minggu Advent yang kedua dan sebentar lagi kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga, biarlah mulai proses yang ada dalam penantian Tuhan, kita penuh dengan pengharapan. Seperti Mazmur ini juga dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan pemulihan Israel itu. Kalau ada pengharapan berarti ada masa depan di depan kita. Bukan yang lalu saja, bukan yang sudah lewat, atau masa kini saja, tapi ada masa depan. Ada yang di depan yang sedang kita nantikan dan kita harapkan itu.
maka biarlah pengharapan kita juga kita kaitkan totally, kita gantungkan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita menyambut nyanyian 85 dari Kidung Jemaat, Ku Songsong Bagaimana. Enggak seluruh baitnya karena semuanya itu ada 10 bait Ku Songsong Bagaimana ini, tapi kita akan nyanyikan beberapa bait saja. Ku songsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu, dan pandanglah ke muka, hai kamu yang lesu. Telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu jiwamu pun lega. Mari kita datang dalam doa. Segala syukur, hormat, dan puji kami hantar kehadirat Allah yang sudah memberikan pada kami firman hidup itu, Mazmur 126 ini. Biarlah Bapa, walaupun kami harus dengan cucuran air mata menanam, menabur benih, bergumul dalam dunia, dan semuanya ada proses-proses yang harus dialami sampai kami pun akan menjadi lanjut usia, menjadi tua, menjadi orang-orang yang menurut kata sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam garam dunia, tapi kami masih tetap dalam proses Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh mencintai proses itu sampai kami boleh menyelesaikannya, dan dikatakan dalam Mazmur pasti akan menuai hasil itu dan mengumpulkan berkas-berkas gandumnya. Bapa, terima kasih. Kami juga boleh menikmati kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan biarlah Bapa jugalah yang tetap bersama-sama dengan semua anak-anak Bapa yang bergumul dalam sakit, Bapa berkati. Yang bergumul dalam kedukaan, Bapa juga mau hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Bapa, mereka yang dalam pergumulan masalah ekonomi, masalah sosial kekeluargaan, yang mungkin mempunyai hubungan yang kurang mesra dengan anak-anak, dengan anak dan orang tua, para suami istri. Bapa, berikanlah pertolongan, setiap pergumulan boleh terselesaikan dengan baik ya Bapa. Kami juga membawa dalam doa kami untuk semua persiapan Natal dalam minggu-minggu Advent yang masih harus kami jalani. Biarlah Bapa, Natal tahun ini yang pada tanggal 24 jatuh pada hari Minggu dan 25 pada hari Senin, semuanya juga boleh kami lakukan bersama Tuhan. Dan kalau tutup tahun ini jatuh pada hari Minggu dan hari tanggal 1 Januari itu pada hari Senin, Bapak, biarlah kami juga dengan penuh sukacita menyambutnya. Bapak,
Kami yakin kami tidak pernah sendirian. Immanuel, Allah yang beserta kami itu boleh terus-menerus kami rasakan. Berkati bangsa dan negara kami khususnya dalam semua persiapan pemilihan umum. Bapak juga yang akan menolong semua proses-proses yang sedang dijalankan oleh KPU. Bapak juga yang memberikan Bawaslu pengawasan yang sungguh adil, yang sungguh bertanggung jawab. Berkati semuanya ya Bapak. Kami serahkan pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun depan ke dalam penyertaan Bapak. Biarlah presiden yang akan dipilih sebagai ganti dari Joko Widodo juga karena Bapak memakai segenap warga negara Indonesia untuk boleh memilihnya. Bapak, terima kasih. Dan Bapak juga mendengarkan doa syukur kami, doa syafaat kami secara pribadi kepadamu Bapak. Kabulkan sepanjang itu berkenan kepadamu. Karena kami hantar dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang setia. Terima kasih ya Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara, kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.